Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya di sini yang berjudul alterasi hidrotermal di Provinsi Jambi. Di sini saya sendiri sebagai presenter yaitu Nurul Iza Asral dari Teknik Geologi Universitas Jambi dengan tim saya yang terdiri atas Saiful Anwar dan Anggi Deliana Serigar, M. Fauzi, dan Harifi Utama. Saya akan memasuki materinya. Yang pertama itu untuk pendahuluan. Untuk pendahuluan sendiri itu kita ketahui bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan, yang mana hampir seluruh pulau Indonesia itu terdampak oleh zona subduksi. Nah, salah satu pulau yang terdampak oleh zona subduksi itu sendiri yaitu berada di Sumatera, di mana zona subduksi ini berada di sisi barat Pulau Sumatera yang membentang sepanjang Pulau Sumatera dengan arah barat laut hingga tenggara. Dan itu biasa kita kenal dengan gugusan Bukit Barisan, dapat dilihat di gambar. Untuk selanjutnya itu, perbukitan Barisan sendiri, itu dia melewati sebagian daerah di Provinsi Jambi, yaitu khususnya daerah penelitian saya, yaitu berada di daerah Langkaupan. Kita ketahui juga bahwa banyak fenomena geologi dari hasil aktivitas vulkanisme dan juga magmatisme yang tersingkap. Dari adanya aktivitas vulkanisme dan magmatisme ini, maka terjadilah adanya aktivitas sesar sebagai pemicu terjadinya alterasi hidrotermal. Sedangkan untuk alterasi hidrotermal sendiri, itu menurut Linchem 1933 merupakan proses alterasi yang merupakan dari proses perubahan batuan yang diakibatkan naiknya H2O atau air ke permukaan bumi. Oke, selanjutnya itu ada geological framework atau geologi regionalnya. Jadi, secara geologi regional sendiri, Pulau Sumatera itu terbagi menjadi 3 zona. Itu menurut Van Bemmelen 1949, yang mana yang pertama dia membagi itu zona perbukitan barisan, yang kedua ada zona sesar semangkok, dan yang ketiga itu ada struktur kelurusan. Sedangkan untuk si daerah penelitian sendiri itu termasuk pada zona perbukitan barisan, yang mana zona perbukitan barisan ini memiliki arah orientasi tenggara hingga barat laut. Nah, umumnya untuk zona perbukitan barisan ini sendiri dia berasosiasi dengan daerah gunung api aktif yang berada di jalur bukit barisan ini sendiri. Nah, tentunya juga pada zona perbukitan barisan ini terdapat Bukit 30, salah satu zona morfologi bukit isolasi yang mana telah mengalami kerendahan di arah timurnya. Selanjutnya, untuk daerah penelitian sendiri itu tersusun oleh, secara stratigrafinya tersusun oleh 2 formasi. Yang pertama itu ada formasi breksi Gunung Api Tuh atau KHF, terlihat pada petanya. Dan yang kedua itu ada formasi Asai, Jura Asai, yang mana untuk formasi Asai sendiri itu dia terdiri dari perselingan dari batu pasir malihan, batu sabak, dan juga filit serta batu gamping. Nah, untuk lingkungan pengendapan dari formasi Asai ini sendiri itu dia berada pada lingkungan laut, yang mana formasi Asai ini telah mengalami pengangkatan sehingga tersikat di permukaan dan juga deformasi serta adanya metamorfisme rendah. Karena itulah di sini pada formasi ini terjadi si alterasi hidrotermal tadi. Dan untuk formasi yang kedua itu breksi Gunung Api Tuh, dia terdiri dari litologi tuh, breksi lahar, dan juga lava yang bersusunan anetit sampai basal. Nah, untuk si formasi breksi gunung api ini, dia sumbernya terdiri dari 3 sumber gunung api di sekitarnya, yaitu ada Gunung Api Masurai, Gunung Api Hulu Nilo, dan juga Gunung Sumbing. Namun ketiga gunung api ini merupakan gunung api yang tidak aktif lagi. Selanjutnya, itu ada metodologi. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri yaitu mengacu pada survei lapangan, analisis petrografi, dan juga analisis XRD atau X-ray diffraction. Untuk yang pertama itu survei lapangan dilakukan
untuk memperoleh data geologinya berupa struktur geologi, litologi batuan, dan juga stratigrafi di daerah penelitian sendiri. Yang kedua itu ada analisis petrografi. Jadi analisis petrografi ini digunakan untuk mengetahui nama batuannya dan juga kandungan mineral yang ada di dalam batuan secara mikroskopis. Nah, untuk analisis yang terakhir, XRD sendiri itu digunakan untuk melihat atau mengetahui kandungan mineral yang terdapat pada sampel lempung yang sudah teralterasi. Oke, untuk selanjutnya itu hasil. Jadi di daerah penelitian sendiri itu ada beberapa zona alterasi yang didapat. Yang pertama itu ada zona alterasi argilik, yang mana untuk di zona alterasi argilik ini sendiri, pada lokasi penelitian itu umumnya berada pada daerah barat daya dan selatan daerah penelitian. Nah, di lapangan sendiri, dia memiliki ciri fisik yang mana itu berwarna coklat hingga kemerahan. Nah, dapat dilihat pada gambar juga, dan ini berada pada formasi JA atau si Akai tadi. Untuk warna coklat yang kita dapat di lapangan itu menandakan kehadiran si mineral lempung dan juga pelapukan yang terjadi pada batuan. Sedangkan untuk warna kemerahan yang ada itu terjadi diakibatkan karenanya ada oksidasi mineral pada batuannya. Nah, untuk secara petrografi sendiri, alterasi argilik ini memiliki struktur foliasi dan juga tekstur palimpsest, yang mana di sini terdapat dua pengamatannya, yaitu ada TPL dan XPL. Untuk TPL sendiri, mineral kuarsanya cenderung berwarna putih, sedangkan di XPL itu mineral kuarsanya berwarna putih abu-abu. Nah, untuk kelimpahan mineralnya sendiri itu ada 94% untuk di zona alterasi argilik. Nah, di sini juga terdapat pada gambar 5 ini untuk analisis SRD-nya, grafik dan tabelnya itu didapatlah pada analisis SRD untuk zona alterasi argilik itu kandungan mineralnya yaitu adalah nilit, holinit, muskovit, kuarsa dan ferit. Nah, dari beberapa mineral tersebutlah maka dapat disimpulkan bahwa di dalam SRD-nya atau analisis SRD-nya itu merupakan alterasi argilik dari kandungan mineral yang ada. Sedangkan secara pembentukan sendiri, untuk zona alterasi argilik ini terbentuk karena adanya tahapan metasomatisme, di mana tahapan ini merupakan tahapan yang dari penerobosan magma dari batuan akibat adanya panas yang disertai perubahan kimiawi pada si mineralnya. Yang dalam artian lain itu pada batuan-batuan sapinya itu telah mengalami pergantian dan perombakan karena akibat adanya si panas tadi. Yang kedua itu ada zona profilitik. Nah, untuk zona profilitik sendiri di lapangan itu dia ciri-cirinya itu dia ada di bagian selatan pada daerah peta penelitian. Dan dia itu secara mikroskopis sendiri dapat dilihat itu dengan ciri-ciri warna batuannya abu-abu gelap hingga kehijauan. Yang mana di sini menandakan bahwa abu-abu itu terdapat kandungan mineral lempungnya. Sedangkan kehijauan itu terdapat mineral klorid. Nah, sedangkan secara petrografi sendiri, sama seperti zona argilik tadi, untuk zona profilitik sendiri, itu dia sama menggunakan kelihatan petrografi PPL dan XPL juga. Nah, dia juga memiliki pengamatan struktur foliasi dan juga tekstur palimpsest. Dan di sini ukuran butirnya 1/256 sampai 1/16 mm. Yang mana di sini dia untuk kuarsanya sendiri pada PPL itu berwarna putih, sedangkan di XPL-nya kuarsanya cenderung berwarna abu-abu. Nah, di sini untuk kelimpahan mineral lempungnya itu ada 4%. Dan di sini kelimpahan mineralnya cenderung lebih banyak ketimbang di zona argilik tadi, di mana itu mencapai 96%. Nah, untuk analisis SRD-nya didapat juga grafik dan tabelnya, di mana dalam grafik ini didapatlah bahwa kandungan mineral alterasi yang ada pada daerah penelitian itu ada kaolinit, pilit, muskovit, dan juga kuarsa. Nah, untuk analisis dari mineral yang didapat tadi,
maka dapat disimpulkan bahwa tipe alterasi yang ada ini merupakan tipe alterasi profilitik. Sedangkan proses pembentukannya itu berbeda dengan si zona argilik tadi. Untuk zona profilitik sendiri, dia terbentuk pada suhu yang lebih dari 300 derajat Celcius. Yang mana artinya di sini prosesnya cenderung lebih kalau yang argilik tadi dia cenderung dari panas buminya. Sedangkan si alterasi untuk profilitik ini sendiri dia memiliki mineral indeksnya, yaitu mineral klorid tadi yang berwarna hijau. Itulah penanda si alterasi dari profilitik ini sendiri. Yang ketiga itu ada zona serisitik. Nah, untuk zona serisitik sendiri itu berada di barat daya dan selatan daerah penelitian. Sedangkan secara megaskopis sendiri dia terdapat pada urat kuarsa yang berwarna putih kilap kaca seperti pada gambar, dan juga terdapat mineral logam. Nah, secara petrografi sendiri, untuk zona serisitik ini dilakukan juga PPL dan SPL. Nah, kalau untuk di SPL sendiri, itu kuarsanya cenderung berwarna putih abu-abu. Sedangkan pada PPL sendiri itu berwarna abu-abu. Nah, di sini kelimpahan mineral serisitiknya itu terdapat 60%. Yang mana di sini untuk mineral serisit itu berwarna coklat muda dan juga berwarna coklat kekuningan. Nah, di sini kelimpahan mineral lempungnya itu mencapai 5%. Dan zona alterasi ini terbentuk pada temperatur yang sedang hingga tinggi, yaitu dari suhu 230 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius, yang cukup dibilang ini suhunya lebih tinggi dari zona argilik dan juga zona profilitik. Namun di sini ada mineral pencurinya juga, yaitu si serisit tadi, dan juga berada di urat-urat kuarsa. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi dari penjelasan di atas dan penelitian yang dilakukan itu ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama itu, untuk kondisi geologi di lapangan sendiri didapatkan bahwa daerah penelitian ini dikontrol oleh struktur-struktur sesar, di mana sesar-sesarnya di sini itu saling berpotongan. Yang mana arah sesarnya di sini merupakan sesar mendatar kanan. Nah, untuk yang kedua, adapun proses alterasi hidrotermal yang ada di daerah penelitian ini diakibatkan adanya oleh pengaruh suhu dan juga tekanan. Dan suhu dan tekanan ini juga adanya karena adanya si intrusi formasi asai tadi. Dan akibat ada si aktivitas sesar mendatar tadi, sehingga menyebabkan daerah penelitian ini termasuk zona permeable atau pembentukan zona fluida hidrotermalnya, dan mengubah batuan-batuan sampingnya menjadi teralterasi. Nah, untuk yang terakhir itu, zona-zona alterasi hidrotermal yang ada di daerah penelitian itu, yang pertama ada zona alterasi argilik tadi, yang kedua ada alterasi profilitik, dan yang terakhir itu ada alterasi serisitik. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.